Shalom. Haleluya. Selamat sore untuk kita semuanya. Selamat datang beribadah. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Yang sehat kita datang. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan supaya kita bisa beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang memberi kita kekuatan setiap hari. Amin saudara. Dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran Allah. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam tanah surga, kami bersyukur ya akan dan kami sama-sama diberkati. Allah ya Tuhan dipermuliakan atas ibadat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, kita kembali beribadah bersama-sama. Malam hari ini kita akan belajar tentang sikap hati yang menentukan langkah kita sampai akhir. Haleluya. Saudara-saudara, di mimbar ini saya sudah sering menyampaikan tentang pentingnya sikap hati kita, baik melalui survei-survei maupun seminar. Sikap hati atau attitude ya itu mempengaruhi keberhasilan seseorang ya, baik di dalam pelayanan maupun dunia sekuler ya. Haleluya. Saudara, menurut survei-survei itu bisa sampai 80% ya. Attitude atau sikap hati itu mempengaruhi keberhasilan seseorang. Haleluya. Nah, yang dimaksud sikap hati adalah yang kita pelajari sore hari ini adalah berserah dan percaya kepada Tuhan ya. Jadi bukan sekedar sikap hati kepada sesama, tapi juga sikap hati kepada Tuhan itu lebih penting ya. Sama-sama kita katakan sikap hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang sering kita pelajari itu kebanyakan sikap hati kepada sesama ya. Sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis ya, sebagai hamba Tuhan ya. Respon kita kepada seseorang itu akan mempengaruhi hubungan yang sudah kita bangun ya. Haleluya. Ya, banyak orang talentanya bagus, jujur, kerja keras, tapi karena sikapnya ya tidak baik, akhirnya tidak menunjang ya pekerjaan. Nah, malam hari ini kita yang utama kita belajar tentang sikap hati kita kepada Tuhan ya, yaitu sikap berserah dan percaya. Nah, saudara-saudara, seperti Petrus ya, seperti Petrus kita sering tidak mengerti kehendak Tuhan ya. Saudara-saudara, Petrus itu cukup lama belajar mengerti kehendak Tuhan ya, bahkan sampai Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Petrus dan murid-muridnya juga belum mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah ya. Saudara-saudara, kita bisa membaca di dalam Matius 26 ya. Saudara bisa buka Matius 26 ayat 33 sampai 35 ya. Matius 26 ayat 33 sampai 36. Saudara-saudara, saat itu Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi dia akan ditangkap, disiksa dan disalibkan. Saudara-saudara, jadi dan itu sudah dikatakan Yesus berkali-kali ya. Tetapi karena waktunya sudah dekat, Yesus menyampaikan ini lagi ya. Kita baca sama-sama ayat 33 pasal Matius 26 ayat 33 sampai 35. 1, 2, 3. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau,
berterus terang bahwa dia akan menderita, dia harus menderita, ya, dia akan ditangkap oleh imam-imam, dihakimi, ya. Petrus dengan tegas, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Terus Yesus bilang, saudara, Yesus itu sekalipun manusia, ya, dia adalah manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus diberitahu Roh Kudus bahwa Petrus ini akan menyangkal. Ya, saudara-saudara. Tapi Petrus berkata, ya, di ayat 34 Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus kembali ngomong lagi dengan tegas, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal. Ya. Dan murid-murid yang lain pun bilang begitu juga, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai manusia juga sering nggak mengerti kehendak Tuhan. Yang dipikir Petrus, ya, seandainya Petrus ditangkap, ya, digebukin, terus disuruh menyangkal, ya, dia katakan, aku nggak mungkin menyangkal engkau, aku akan setia sampai mati. Ya. Yang ada di pikiran Petrus seperti itu, saudara. Ya. Dia akan ditangkap dan akan dipaksa untuk meninggalkan Yesus. Tapi ternyata pada waktu Yesus ditangkap, yang bertanya kepada Petrus ini justru perempuan, ya, anak perempuan remaja. Kamu ini setiap hari bersama dengan Yesus. Anak remaja, saudara, yang nanya. Ya, pada waktu Petrus ditanya begitu, kamu ini ngomong apa? Terus dia pergi. Terus ada ibu-ibu bilang, kamu kan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Aku nggak ngerti yang kamu maksud. Terus sampai 3 kali, saudara, ada orang yang mengatakan, kamu itu murid Yesus. Terus benar-benar aku nggak kenal dia. Ya. Akhirnya berkokoklah ayam. Waktu berkokok ayam, saudara-saudara, maka Petrus ini ingat perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada saudara-saudara di sini yang perlu mendengar ayam berkhotbah baru bertobat. Nah, saudara-saudara yang mau saya bagikan, kita ini seringkali nggak mengerti kehendak Tuhan. Dipikir Petrus, suatu saat dia ditangkap, dipaksa untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Dia sudah siap-siap, saya nggak akan meninggalkan Tuhan. Ternyata yang nanya justru anak kecil, ibu-ibu. Ya. Di situ dia tidak sadar bahwa saudara-saudara, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat Petrus sedih. Ya, ternyata dia tidak mengenal perkataan Tuhan. Dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat Petrus semakin hari semakin belajar dewasa. Petrus ini murid yang spesial, saudara. Pernah berjalan di atas air, ya. Pernah diajak Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung dan melihat Tuhan Yesus, wajahnya seperti matahari yang bersinar, saudara. Terus sementara Tuhan Yesus berubah dalam kemuliaan, ya, datang di situ Elia dan Musa. Jadi Petrus benar-benar waktu berkata tidak mungkin aku meninggalkan engkau, itu bukan sekedar bercanda. Karena Petrus sudah benar-benar yakin bahwa Yesus ini Mesias. Cuma konsep Mesiasnya, ya, Yesus itu nanti jadi seperti Raja Daud. Ya. Yesus akan menduduki tahta di Israel
dan akan mengalahkan bangsa Roma. Ya. Jaya seperti dulu lagi. Ya. Konsepnya Petrus seperti itu. Pada waktu Yesus ditangkap, diam saja, ya, dipukuli diam saja, rontoklah semua imajinasinya, ya. Rontoklah semua harapan-harapannya, ya. Sehingga waktu dia sedang bengong ditanya oleh anak remaja, kamu kan murid Tuhan Yesus, kamu ini ngomong apa? Karena semua harapan-harapannya pada waktu melihat Yesus ditangkap itu gugur. Akhirnya Petrus nangis. Ya, tapi Petrus nangis dan bertobat. Sementara Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, ya, dia justru, ya, tidak bertobat tetapi bunuh diri. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar, ya. Kita baca dulu ayat 41 bersama-sama, ya, pasal yang sama ayat 41. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Saudara, sikap berjaga-jaga ini yang membuat kita kuat, ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa? Kita perlu belajar firman Tuhan dan kita perlu berdoa, ya. Kita perlu mengerti kehendak Tuhan dan kita perlu berdoa. Berdoa itu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tidak jatuh, ya. Kita belajar dari dua tokoh, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa setia sampai akhir, ya. Yang pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Ya. Saudara, mengapa Saul tidak bisa bertahan sampai akhir? Ya, tetapi Daud bisa. Padahal sama-sama Saul diurapi menjadi raja, Daud juga diurapi menjadi raja. Saudara-saudara, pada waktu Samuel berkata Tuhan sudah menolak engkau, ya, karena Saul tidak taat, ya, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel, ya, Nabi Samuel sampaikan kepada Raja Saul, Tuhan sudah menolak engkau sebagai raja. Pada waktu Saul mendengar itu, saudara-saudara, Saul cuek aja, bukan bertobat, ya. Saul mencari cara bagaimana supaya dia tetap menjadi raja, ya. Saudara, dia angkat Daud, ya. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ya, Daud diangkat oleh Saul menjadi menantunya. Diangkatlah Daud sebagai menantunya, sebagai panglimanya Saul. Pokoknya segala cara Saul pakai supaya dia tetap menjadi raja. Setelah Daud menjadi menantu raja, saudara-saudara, dengan persyaratan yang berat, ya, Daud harus membunuh 200 orang Filistin, ya. Dan setiap orang Filistin yang dibunuh harus dipotong kulit katannya, ya, saudara. Harus disunat orang Filistin dan sebagai bukti, ya. Jadi dihitung 1, 2 sampai 200, saudara. Baru bisa diterima menjadi menantu Saul, ya. Saudara-saudara, dan berapa kali Daud dilempar oleh tombak, ya, dilempar Saul dengan tombak, saudara. Saul menggunakan berbagai macam cara, ya. Saul menggunakan cara-caranya sendiri untuk tetap mempertahankan kedudukannya, ya. Saudara-saudara, sepertinya ini tidak terlalu penting, ya. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan dan mengikuti kehendak
soal dosa atau tidak dosa. Ya, kadang-kadang kita hanya berpikir yang penting nggak dosa, yang penting nggak salah. Ya. Saudara-saudara, Saul ini memakai sendiri rencananya. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri supaya dia tetap menjadi raja atas Israel. Ya, saudara-saudara, 3 kali dia merencanakan untuk membunuh Daud. Padahal Daud ini menantunya. Padahal Daud ini bersahabat dengan Yonatan, anaknya Saul. Jadi Saul sudah tidak peduli apapun. Yang penting dia mau mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Saudara-saudara, saya sedang bicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita, saudara-saudara, kita harus merespon. Amin. Amin, saudara. Tuhan sudah bicara kepada Petrus, ya. Tetapi Petrus dengan keyakinannya sendiri, saudara-saudara, ya, dengan begitu yakin mengatakan, aku gak mungkin menyangkal Tuhan, aku gak mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi waktu Yesus bilang, berjaga-jagalah 1 jam, malah tidur. Haleluya. Saudara, itu tandanya bahwa Petrus tidak sungguh-sungguh merespon Tuhan dengan benar. Beda dengan Daud, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 25. Ya. Saudara, suatu hari Daud sebagai manusia pernah jatuh dalam dosa. Ya, dia pernah mengingini, ya, istri dari panglimanya yang bernama Uria. Ya, dia berzina dengan istrinya yang namanya siapa? Betseba. Ya. Dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Daud bertobat, Daud menangis, Daud menyesal. Dia berkabung selama 50 hari. Daud ini manusia biasa, dia juga bisa jatuh, dia juga pernah jatuh sebagai manusia. Ya, mari kita baca sama-sama, saudara, ayat 25. Ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Saudara, gara-gara Daud jatuh dalam dosa, anaknya, ya, yang namanya Absalom memberontak kepada Daud. Ya, saudara-saudara, ingat, dosa itu selalu punya akibat. Memang kalau kita berdosa, kita minta ampun, diampuni. Ya. Tapi akibatnya selalu ada. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan Pak Erastus menjelaskan, kalau kita berulang-ulang berbuat dosa, saudara-saudara, itu membuat kita tidak bisa membereskan sifat dosa. Ya. Kalau kita cuek saja berbuat dosa, minta ampun, berbuat dosa, minta ampun, kita tidak akan pernah membereskan sifat dosa. Sifat dosa itu ada di daging kita. Sifat dosa itu yang membuat kita ingin berbuat dosa lagi, ingin berbuat dosa lagi. Ya. Makanya kita harus belajar menghormati kekudusan Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat dan takut berbuat dosa, saudara tidak akan bisa mengatasi sifat dosa. Memang kalau kita berdosa, Tuhan mengampuni kita, saudara. Ya. Haleluya. Dosa yang sudah kita lakukan sampai dosa yang belum kita lakukan itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Tapi kalau kita tidak bertobat dan menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengatasi sifat dosa. Sifat dosa itu yang membuat kita jadi
kekanak-kanakan, gampang jatuh, gampang berdosa, gampang jatuh. Ya. Makanya saudara-saudara, sebagai anak Tuhan kita bukan lagi mempersoalkan kalau saya berdosa saya diampuni. Oh, dosa saya sudah dibayar lunas 2000 tahun lalu. Memang benar. Tapi kalau kita tidak bertobat dan menghormati kekudusan Tuhan, kita tidak pernah membereskan sifat dosa atau watak dosa. Ya, makanya suka ditulis di Facebook, kalau sudah watak, tidak mudah dirubah. Wataknya sudah kasar, wataknya memang begitu katanya. Nah demikian kita juga saudara. Ya, supaya kita punya kodrat ilahi, kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Nah saudara-saudara, gara-gara Daud ini jatuh, Absalom memberontak. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja Israel. Ya. Saudara-saudara, hati-hati. Memang bisa diampuni, tapi kita bisa kehilangan banyak kesempatan. Ya, saya punya teman saudara-saudara sudah manajer, ya, wah sudah bagus posisinya, tiba-tiba jatuh. Ya, akhirnya mandek sampai di situ tidak bisa naik. Harusnya dia sudah jadi kepala bagian. Ya. Akhirnya mandek di situ sudah. Ya, gara-gara jatuh sama Wewe Gombel di Jakarta, ya. Mula-mulanya diajak temennya nyanyi di karaoke, ya hanya nyanyi aja. Sudah temennya ini main cewek, dia hanya temenin aja. Ya, lama-lama enak ya. Akhirnya sudah mentok dia sampai pensiun hanya sebagai di kepala. Ya. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Mengampuni. Tetapi dosa itu selalu ada akibat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, akibat Daud jatuh dalam dosa, Absalom memberontak. Ya. Nah, akhirnya Daud ngomong sama imam ini namanya Sadok. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku dapat melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Terus ayat yang ke-26 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di. Saudara, Daud ini sudah menerima saya sudah salah. Ya, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau menghukum aku, Tuhan mau mengangkat anakku jadi raja, terserah Tuhan. Ya, haleluya. Ini sikapnya Daud. Daud itu percaya sepenuhnya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan itu yang mengatur semuanya. Amin. Yang penting saya bertobat, yang penting saya membereskan hidup saya, maka Tuhan tidak pernah salah. Ya. Haleluya, saudara. Kalau Pak RT, saudara-saudara bisa salah. Ya. Banyak yang mengeluh, kok saya orang nggak mampu, nggak mendapat BLT, ya, nggak mendapat bantuan. Kok Pak RT pilih-pilih orang? Ya, kalau Pak RT bisa pilih-pilih juga. Tapi kalau Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Amin. Amin, saudara. Ya, Tuhan itu tidak pernah salah menjatuhkan berkatnya. Ya. Amin, saudara. Ya, tadi ada Uni yang dulu tetangga gereja di depan kuburan, saudara. Setiap minggu ke sini bawa kue. Terus dia masuk ke belakang kita. Waktu dia lihat gedung ini nangis, ya, saudara. Aduh, Pak Thomas, saya merinding. Tuhan baik ya, menolong ya. Dulu Pak Thomas diusir-usir, ngontrak sana ngontrak sini. Saudara-saudara,
sikap hati kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita salah ya salah, ngaku, bertobat, ya. Jangan muter-muter, saudara-saudara. Haleluya. Nah, sikap kita dengan Tuhan seperti itu kita belajar dari Daud. Ya. Daud berkata, tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di mata Dia. Amin. Ya, Daud berkata, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Aku percayakan hidupku kepada Tuhan. Ya. Saudara, karena Daud percaya hidupnya itu hanya sebagai alat. Ya. Saudara, Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin, saudara. Seperti periuk dan Tuhan sebagai penjunan. Ya, Tuhan itu yang membentuk kita. Ya. Tuhan yang memproses kita. Kita berserah saja, kita percaya saja, saudara. Kalau kita nggak ngerti, ya kita bersyukur saja. Ya, kita serahkan, maka Tuhan akan memberitahu yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Ayub. Ya, Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu tidak bisa melanggar hukum. Ya. Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Kalau Tuhan melanggar firman-Nya, iblis pasti protes. Ya, haleluya. Misalnya kita salah, diberkati, iblis protes. Karena iblis itu juga ciptaan Tuhan. Amin. Iblis ngomong sama Mas Ayub ini, saudara. Ya. Apa dengan begitu saja Ayub itu takut Tuhan? Ya. Saudara-saudara, iblis tahu bahwa Ayub itu dilindungi Tuhan, Ayub itu diberkati Tuhan. Ya. Mengapa? Karena Ayub hidup benar di mata Tuhan. Ya. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 27 ayat 11 ya. Yeremia 29 ya ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami sesuatu, saudara, yang paling penting itu bereskan. Ya. Bereskan hidup kita dengan Tuhan. Haleluya, amin, saudara. Kalau kita beres dengan Tuhan, saudara-saudara, tidak ada yang bisa melawan hidup kita. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, saudara, manusia mau merancangkan apa saja kita tidak perlu takut. Amin. Amin, saudara. Ya, di dalam usaha kadang-kadang ada orang yang memfitnah, ada yang wah gini-gini. Kita jangan ikut-ikutan mereka, saudara. Jangan mengikuti gaya dunia. Wah jelekin lagi. Wah itu gak jujur. Ya. Jangan begitu, saudara. Haleluya. Kalau orang dunia biasa, saudara, wah jelekin sana, kita jangan ikut-ikut itu. Nanti kita urusan sama Tuhan repot. Ya, amin. Kenapa?
Kita harus minta ampun kalau kita sampai salah, ya, saudara, dengan menyakiti hati orang lain atau menjelekkan nama baik orang. Nah, saudara-saudara, orang yang mengasihi dirinya sendiri tidak bisa mempercayai Tuhan. Ya. Seperti Saul tadi, saudara, dia lebih mengasihi dirinya sendiri, saudara. Dia lebih takut kehilangan jabatannya daripada kehilangan Tuhan. Ya. Saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi dirinya sendiri itu tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya. Biasanya akan cari jalan sendiri, ya. Memikirkan sesuatu dengan pikiran sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia lebih percaya dengan dirinya sendiri. Dia berusaha melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa, firman Tuhan. Amin. Orang yang tidak takut kehilangan nyawanya, justru nyawanya akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Saudara, makanya kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi caranya bagaimana? Baca firman dan percaya sepenuhnya. Ya, saudara. Contohnya, ya, kita sebagai orang tua, pada waktu kita lihat anak kita, ya, atau orang tua melihat cucunya yang nakal, anaknya nakal, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang tua punya prediksi. Nah, prediksi itu bahaya kalau keluar dari mulut kita. Padahal itu asumsi. Wah, kamu ini kayaknya nggak bisa dipercaya. Nah, kalau kita ngomongin anak kita nggak bisa dipercaya, bahaya. Nah, memang jadi orang tua itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang memang anak kita seperti itu, kadang-kadang tidak dipercaya. Belum bisa dipercaya. Tapi sebagai orang tua seharusnya kita datang kepada Tuhan mendoakan. Amin. Amin, saudara. Ya. Walaupun kelakuannya masih begitu, walaupun perbuatannya seperti itu, kita harus mendoakan. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Jangan terus kita berprediksi sesuai dengan pikiran kita sendiri. Nah, Saul itu begitu. Wah, ini kalau saya nggak hati-hati sama si Daud ini, cilaka saya. Wah, saudara, dia gunakan taktik, angkat dia jadi matu. Tujuannya apa? Supaya bisa dibunuh. Ya, tujuannya apa? Supaya kedudukan dia tetap kuat. Ya. Saudara-saudara, kita, masalah kita, ketakutan kita harus kita bawa kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Misalnya ada orang yang menjelek-jelekkan saudara, merancangkannya, saudara doakan, serahkan saja. Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Amin. Kalau saudara melihat sesuatu yang gelagaknya tidak baik, saudara doa. Saudara doakan. Hati-hati dengan perkataan kita. Kadang-kadang kita doa sungguh-sungguh, setelah keluar dari ruang doa, mulut kita ngomongnya beda. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar, ya, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Baca firman dan percaya sepenuhnya. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami Tuhan sendiri. Ya. Saudara, ini gambarnya Petrus. Mengapa Petrus bisa minta matinya disalib dengan kepala di bawah? Kalau kita melihat perjalanan hidupnya Paulus itu jatuh bangun, yang menyangkal Yesus. Wah, saudara. Tapi pada waktu dia menjelang akhir hidupnya, dia ditangkap, ya, oleh tentara Roma.
dia mau disalibkan. Waktu mau disalibkan dia minta, salibkan saya dengan kepala di bawah. Ya, saya tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, imannya Petrus luar biasa. Haleluya. Mengapa saudara-saudara? Ternyata saudara, orang semakin mendekat kepada Tuhan, dia semakin tidak takut dengan namanya ancaman kematian, penderitaan. Ya, ada seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, ya, dia tanya, Tuhan, kenapa rasul-rasulmu kok berani mati? Tuhan, aku mau ngalami Tuhan. Wah saudara, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Ya, diizinkan Tuhan kena serangan jantung. Ya. Terus dia mau tanya sama Tuhan, kenapa jantung? Loh, kamu katanya mau ngalami. Ya, orang sakit jantung itu katanya sumpah sekali. Wah saudara, terus dia pernah diizinkan kecelakaan. Ya. Di kepalanya ini ada darah 300 ml. Ya. Sampai dokternya nanya, sakit nggak Pak? Nggak mungkin Pak, itu pasti sakit sekali. Loh, yang ngalamin itu saya apa kamu? Bukan nggak sakit saudara, karena sudah saking sakitnya, ya, karena sudah terlalu sakit, ya, tubuh kita itu nanti bisa mencapai situasi di mana sudah tidak rasa sakit lagi. Ya. Haleluya. Jadi waktu dia sakit jantung itu sakit sekali. Terus Tuhan ngomong, terus berserah saja, percaya saja. Sampai akhirnya dia sudah tiba-tiba sakit itu hilang. Nah, jadi menurut ilmu kedokteran, kalau orang sudah mengalami sakit sekali, ya, itu bisa sampai tiba waktunya rasa sakit itu tidak ada lagi. Ya. Makanya saudara-saudara, orang-orang yang sudah masuk dalam penyerahan kepada Allah, dia bisa melewati penderitaan itu. Ya. Saudara ingat waktu Stefanus dilemparin batu, dia bisa senyum. Amin. Ya. Dia bisa tersenyum padahal dilemparin batu. Ya. Banyak orang Kristen belum dilemparin saja sudah kecil-kecil, sudah gulung-gulung, ya, kayak sudah dilemparin, ya, kayak sudah mau selesai itu. Haleluya. Petrus sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tidak takut menghadapi salib. Saudara-saudara, dia bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Saudara-saudara, malam ini kita belajar. Mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, amin, saudara. Mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan curiga dengan Tuhan, jangan melawan dengan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan yang Tuhan izinkan itu yang terbaik. Amin. Ya, hari Jumat kemarin waktu doa saya cerita, ya, ada seorang anak Tuhan, saudara, yang naik kapal, kapalnya hancur, hanya dia yang selamat. Ya, dan dia ini terbawa ombak, terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penghuni. Dengan sisa-sisa barang yang dia bisa kumpulkan, saudara, dia membuat tempat berteduh, dia buat gubuk. Dia berdoa, Tuhan, tolonglah kirimkan bantuan Tuhan. Sehari dua hari tunggu-tunggu, nggak ada, saudara. Ya. Aduh, saudara, dia kecewa, dia marah, mana Tuhan pertolongan. Akhirnya dia tinggalkan gubuknya, dia pergi cari makanan. Pada waktu dia pulang dari cari makanan, dia lihat gubuknya ini malah terbakar habis. Wah Tuhan, bagaimana itu? Harta saya habis, bukannya datang pertolongan, malah hartaku habis. Akhirnya dia tidur tanpa tempat berteduh. Sementara dia tidur, saudara-saudara, dia bangun, tiba-tiba dia dengar suara klakson kapal, ada
kapal yang mendekati ibu. Dia kaget. Wah, ada kapal. Ternyata kapal itu mendekati pulau itu. Terus akhirnya dia diselamatkan. Terus dia nanya kepada kru kapal di situ, kok kalian bisa tahu kalau saya di sini? Tadi malam saya melihat kubumu terbakar, ada asap membumbung tinggi ke langit. Akhirnya dengan melihat asap yang membumbung itu kami datang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, belajar kita mengucap syukur. Amin, saudara. Percaya dan berserah. Amin. Amin, saudara. Ya, percaya dan berserah, maka Tuhan akan melakukan bagian. Tugas kita itu percaya saja, berserah saja. Haleluya. Amin, saudara. Seperti Abraham, waktu Abraham disuruh meninggalkan tempat menuju ke Kanaan, dia nurut aja. Ya. Dia nggak nanya, Tuhan di Kanaan bagaimana? Ya. Tuhan di Kanaan ada masa depan cerah atau mas desu Tuhan? Tapi dia taat saja, dia ngikut Tuhan, ngikut Tuhan. Tuhan bilang, kamu namamu akan diganti Abraham. Ya. Abraham itu artinya bapak bagi banyak anak. Anak aja nggak punya, kok namanya diganti Abraham? Tapi Abraham percaya saja, dia percaya saja. Dan akhirnya apa yang dia percaya itu benar-benar terjadi. Amin. Sekarang Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Ya. Haleluya. Jadi anak-anaknya tidak terhitung, saudara, di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, pulihkan aku Tuhan. Suka bantu saya menyanyikan lagu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan masing-masing. Iman kita bukan tergantung apa yang kita rasakan. Iman kita tidak tergantung dengan apa yang kita lihat. Iman kita tidak dibangun di atas dasar sesuatu yang bisa kita rasakan. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidup. Kalau selama ini kita tidak percaya dengan Tuhan, kalau selama ini kita setengah-setengah mengandalkan Tuhan, sore ini kita bertobat. Haleluya. Jangan lihat anak-anakmu dengan mata jasmani. Engkau harus mulai belajar memandang dengan mata iman. Jangan melihat pasanganmu dengan mata jasmanimu. Itu akan melukai engkau dari hari ke hari. Mulai lihat dengan mata iman. Haleluya. Ini doa kita. Pulihkanku, pulihkan aku Tuhan.
Haleluya. Karena Yesus sangat luar biasa. Tidak ada bandingnya. Haleluya. Haleluya. Seseorang yang sudah belajar keras namanya Yong Sung dari China. Pada waktu dia mengenal Tuhan Yesus, ijazahnya dirobek-robek. Saya tidak mengatakan merobek ijazah itu bagus, tapi dia ambil langkah iman karena dia mau melayani Tuhan saja. Sampai akhir hidupnya dia mengubah banyak orang. Dia memenangkan banyak orang. Orang berdosa diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Paulus dalam kitab Roma mengatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidakkah akan membela hidupmu? Tidakkah akan menolong hidup saudara dan saya? Haleluya. Haleluya. Mari ini kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidup. Sikap hati kami kepada Tuhan itu membuat kami bisa bertahan sampai akhir. Terima kasih. Ampuni kami kalau sikap kami mudah kecewa, mudah tidak percaya, mudah bersungguh-sungguh menyalahkan Tuhan. Kami mau berserah dan percaya kepada Tuhan.
Tuhan, tolong setiap jemaatmu yang hadir malam ini, Tuhan, terus kuatkan, pulihkan hidup, sehingga hidup kami semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.